Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maftuh, mahasiswa PAI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Prodi PAI semester 5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurdi selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makalah yang berupa video yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Islam di Asia. Sejarah Islam di Korea Selatan. Hubungan warga Korea Selatan dengan komunitas muslim sudah terjalin cukup lama melalui jalur perdagangan. Pengaruh kehidupan keagamaan lazimnya menyertai para pengusaha dari negara-negara Islam Timur Tengah tak tampak di Korea Selatan. Masyarakat Korea Selatan tetap saja merasa asing dengan nilai dan ajaran Islam. Inilah yang menyebabkan perkembangan Islam di Korea berjalan lambat. Di antara beberapa wilayah di Korea Selatan yang banyak geliat aktivitas keislamannya antara lain Kota Metropolitan Busan merupakan wilayah yang berkependudukan sekitar 4,4 juta dan wilayah terbesar setelah Seoul. Sekaligus tempat berdirinya Masjid Al-Fatah yang menjadi pendorong utama aktivitas Islam di Busan adalah kehadiran puluhan tenaga kerja Indonesia. Di Korea Selatan hingga saat ini hanya ada 5 masjid yang diperuntukkan untuk promosi. Masjid di Busan mencakup wilayah Daegu dan Gyeongnam. Meskipun demikian, setiap ada kegiatan di masjid nyaris tak ada warga Korea Selatan yang terlibat. Masjid di Busan dibangun di lahan sekitar 3.500 masjid yang berada sekitar 400 meter dari pintu keluar stasiun kereta bawah tanah di daerah Dusil itu dibangun dengan bantuan dana dari pengusaha Lie Ali bin Falik pada tahun 1980. Bangunan ini berdiri atas 3 lantai dan dijadikan ruang sholat. Lantai 1 dan lantai 3 dijadikan tempat aktivitas umum. Poin selanjutnya, sikap yang tidak mudah percaya pada warga Korea Selatan terhadap keberadaban agama dan Tuhan membuat mereka kurang menerima ajaran agama Islam karena pada dasarnya semua agama sulit berkembang dengan baik di Korea Selatan karena sekitar 30% secara berimbang warga Korea Selatan memeluk agama Buddha, Katolik atau Kristen, Lateis, dan 10% salah agama lainnya seperti Shinto, Konghucu, Islam, dan lain-lain. Terletak di sebelah utara Sulawesi, kaum muslimin Filipina merupakan penduduk mayoritas di tengah-tengah mayoritas Katolik. Pada tahun 1565, orang-orang Spanyol datang ke Filipina melakukan kolonial dan memaksa penduduk untuk memeluk agama. Kaum muslimin di selatan menolak Spanyol masuk ke kepulauan mereka, menolak dijajah, menolak pendidikan dengan pendidikan barat, menolak agama orang Spanyol sekalipun dipaksa oleh bangsa Spanyol. Selanjutnya, sejarah Islam di Taiwan. Islam mempunyai sejarah panjang dan kaya di Taipei. Catatan awal sejarah menyatakan pada abad 17 Islam datang seiring kedatangan tentara dinasti Ming dari Cina daratan untuk melawan Belanda. Setelah perang mereka tetap berada di pulau Taiwan. Mereka membuat masjid di desa Taigi dan Danshui, namun sekarang masjid tersebut sudah tidak ada. Mayoritas penduduk beragama Islam sekarang datang ke Taipei pada nasional di tahun 1949. Meskipun begitu, selama 10 tahun sejak peristiwa tersebut tidak ada seorang pun yang mendirikan masjid kembali. Diperkirakan ada pada sekarang 20.000 muslim ada di sana, namun hanya 1.000 orang yang terlihat aktif beribadah. Ada 2 masjid yang besar di Taiwan, yaitu Taipei Grand Mosque dan
yang terletak berseberangan dengan Den Part di Singseng, South Road dan Taipei Kultur Moskow. Kedua masjid tersebut setiap Jumat mengadakan sholat Jumat dengan khutbah dua bahasa, yaitu Cina dan Arab. Poin selanjutnya yaitu sejarah Islam di Jepang. Islam dikenal tahun 1877 bersama agama Nasrani dan Barat. Adanya buku sejarah Nabi dalam bahasa Jepang. Tahun 1890 kerajaan Turki Ottoman singgah dalam rangka hubungan diplomatik. Orang pertama yang mengenal Islam Misutaro Takaoka tahun 1909 ganti nama menjadi Umar Yamauko. Masjid di Jepang yaitu Masjid KB 1935 dan Masjid Tokyo tahun 1938. Poin selanjutnya yaitu sejarah Islam di Cina. Jumlah umat muslim plus 140 juta penduduk dari 10 suku bangsa etnik Huizu, Uighur, Kazakh, Kirgi, Tajik, Uzbek, Tatar, dan lain-lain. Mulai berkembang pada tahun 651 Masehi dinasti Tang. Masjid pada masa dinasti Tang dan Wuda masih punya corak seni Arab dan belum menerima pengaruh seni tradisional Cina. Sejak RRC didirikan pada tahun 1949, agama Islam berkembang pesat. Kerajaan Cina mengamalkan bebas agama dan tidak mesalahkan rakyat beragama. Poin selanjutnya sejarah Islam di Malaysia. Untuk federasi luas wilayah 332,300 km, merdeka pada tahun 1957, presentasi umat muslim yaitu 55%. Agama resmi Islam sesuai konstitusi. Mazhab Islam Syafi'i dalam fikih, Ahli Sunnah dalam akidah, Al-Ghazali dalam tasawuf. Selanjutnya sejarah Islam di Singapura. Letak geografis selatan semenanjung Malaysia, luas 583 km. Jumlah umat muslim minoritas dan dominan orang-orang Melayu. Memiliki hubungan MUI dalam penerbitan sertifikat. Mayoritas umat muslim tidak terjun dalam bisnis. Poin selanjutnya yaitu sejarah Islam di Vietnam. Bentuk negara Republik Sosialis, masuknya Islam abad ke-10 dan 11 Masehi melalui jamaah Hindia, Persia, dan pedagang Arab. Jumlah pemeluk 70,700 jiwa, banyak masjid 100 masjid, penyebaran umat, Tuan, Abu Tiang, Tian, dan lain-lain. Pelajar muslim banyak yang belajar ke Malaysia, Indonesia, Saudi, Libya, dan Mesir. Umat Islam di Vietnam banyak yang loyal pada suku-suku beragam dan dapat dibagi menjadi 3 kelompok. A. Kelompok pertama Muslim Toham yang merupakan kelompok mayoritas. B. Kelompok kedua umat yang berasal dari suku-suku yang beragam. Mereka pedagang muslim yang datang dari negeri-negeri beragam kemudian menikah dan beranak di negeri tersebut seperti Arab, India, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. C. Atau kelompok yang terakhir, ketiga itu muslim dari warga Vietnam asli seperti kampung Tang Bu pada bagian kota Tan An. Dakwah Vietnam terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama A.
dakwah yang dilakukan oleh Muslim Vietnam di luar negeri, dan dakwah dari berbagai macam lembaga dan yayasan dari luar negeri. B. Dakwah yang dilakukan oleh Muslim Vietnam dari dalam negeri. Agenda dakwah yang dilakukan pada kelompok pertama A. Mendirikan kumpulan kelompok Muslim yang hijrah ke Amerika, perpustakaan Islam atau Dunsat Tim Him Islam di Amerika. B. Muslim Vietnam yang hijrah ke Perancis menerbitkan majalah Vinh Nguyen setiap 3 bulan sekali. C. Menerbitkan majalah berbahasa Vietnam Hai Dang Pha Doi Song di Paris. D. Usaha lembaga Anwar Karisti dalam mengurusi pelajar Vietnam dalam bentuk tarbiyah. Itulah presentasi saya pada hari ini yang bertemakan pertumbuhan dan perkembangan Islam di Asia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.